Budaya karena rahimahullah kita laksanakan tilawah kita dan kita surah Al-Kahfi ayat 39 surat nomor 18 juz dan 16 surat Al-Kahfi berikut untuk kita mengucapkan namun kedua monggo kita miti Allah Al-Kahfi.
Ketika nasi itu engkau lupa, wakul dan
katakanlah asa ayat diani, semoga akan memberi petunjuk kepadaku Robbi Tuhanku, li'aqroba, supaya aku lebih dekat. Walaupun hukum bacaan orang huruf kof mati di tengah kata, cara membacanya dipantulkan li'aqroba, bukan li'aqroba. Tadi li'aqroba kofnya nantinya itu kudu betul-betul dipantulkan, suaranya mengatur li'aqroba. Min hadza, dari ini kisah pemuda kasih maksud ada membaca ilhad al-qim nun mati ketemu dan rosyada kepada kebenaran. Walau itu dan mereka berdiam kami tinggal fi kahfihim, di dalam gua mereka salah dan selama 3 mi'atin 100 sinina tahun, mi'atin sinina upah 300 tahun, wasdadu dan mereka menambahkan is'an 9 tahun, ada 309 tahun. Qul katakanlah Muhammad, qulillahu, Allah a'lamu lebih mengetahui, bima dengan apa, betapa lama, berapa lama lagi itu mereka berdiam di gua. Itu ada saja makhluk belum sih, atau sipun jaiz atau sipun boleh berhenti, boleh lanjut. Lalu baginya ghaibus samawati, ilmu tentang yang gaib di langit wal ardh dan di muka bumi. Niku wonten tangga wakaf huruf kof lamnya cilik hurufipun. Niku artosipun wakoful aula. Wakoful aula niku artosipun berhenti lebih baik. Nek son lamnya mau lanjut lebih baik, disambung lebih baik. Nek kof lamnya wakoful aula itu lebih baik berhenti. Wal ardh al-sir, alangkah tajam melihatannya biji terhadap apapun. Wa asmi, dan alangkah tajamnya pendengarannya. Maksudku pendengaran itu Gusti Allah. Wonten ada waktu yang sama, lebih baik berhenti. Ma lalu, ma tidak ada lalu bagi mereka penduduk langit dan bumi, min duni, daripada selain dia, lalu memati ketemu ditambah memati ketemu ganti berjumlahnya kita 2 harokat. Memati ketemu dengan ini lain, non mati bertemu dan ikhlas. Lahum min dunihi min wali, daripada selain dia sebagai seorang penolong kami berlindung. Akhirnya lebih baik berhenti. Wala yusriku, dan tidak bersekutu fi hukmihi, dalam keputusannya utawi hukumnya ada seorang pun. Waktu dan berdasarkan Muhammad ma'uhiyah, apa yang telah diwahyukan dilahirkan kepadamu min kitabi, dari kitab di Al-Quran, Rabbika Tuhanmu. La mudadzilah, tidak ada perubahan, tapi tidak ada pengganti. Likalimati, terhadap firman-firmannya utawi hukum-hukumnya. Walan tajidah, dan tidak akan engkau mendapatkan min dunihi, dari selain dia multahada, tempat pengungsian utawi perlindungan. Wasbir, dan sabarlah kalian, nafsaka, dan sabarlah nafsaka diri Muhammad, ma'aladina, bersama orang-orang yang yad'una, mereka menyeru
mergo yad'una boten yad'una yad'una dan dipanggungkan Robbahu buat mereka bil ghadati pada waktu pagi hari wal nasi dan sore hari yuriduna mereka mengharapkan wajahmu keriduan Allah wala dan jangan takjub engkau palingkan ainaka kedua matamu anhum dari mereka anda wakaf jadi turidu karena kau mendaki zinatan hayat di dunia perhiasan kehidupan di dunia wala tutil dan jangan engkau patuh utawi ikuti man alfalna siapa yang kami melalaikan kol baru hatinya anjikrina dari mengingat kami wartabana dan dia mengikuti hawa nafsunya wakana dan telah jadi amruhu urusannya furqo melewati batas wakulil haqqu dan katakanlah kebenaran itu mirrobbikum dari Tuhanmu al-Baqarah wa'alaikum Allah faman sya'a maka siapa yang dia ingin beriman falyu'min maka dia beriman falyu'min wa man sya'a dan barang siapa yang dia ingin kafir falyakfur maka silakan kafir inna a'tadna sesungguhnya kami menyediakan lizolimina bagi orang yang zalim kami kafir naron neraka itu adalah tanda atau berupa huruf lam kali kecil atau siput lapak fafi tidak boleh berhenti di sini tunggu lagi naron atau neraka yang mengikuti tapi mengepung bihim terhadap mereka surah Tuhan jumlahnya wa yastahimu dan jika mereka meminta minuman yughatu maka mereka diberi minuman dimain dengan air kalmuhli seperti minyak tetapi logam yang mendidih yasmil wujuh yang menghanguskan wajah-wajahnya bisa syarab itulah seburuk-buruk minuman wasaat dan itulah paling buruk murtafaqon tempat istirahat neraka itu adalah tempat yang buruk untuk beristirahat innal ladina sesungguhnya orang-orang yang aman mereka beriman ma'amilus sholihati dan mereka mengajarkan kebajikan amal soleh kesolehan inna sesungguhnya kami la nuzimu tidaklah kami menyia-nyiakan ajro pahala man ahsana siapa yang paling baik amalan amalnya ulaika mereka itulah lagu bagi mereka jannatu surga adil surga adil tajri yang mengalir min tahtihimu dari bawah mereka al-anharu sungai-sungai al-launa mereka dihiasi dengan perhiasan pihak di dalamnya min asawiro berupa gelang-gelang min dahabin dari emas wayal basuna dan pakaian mereka memakai tiaga pakaian khudron berwarna hijau min sundusin dari sutra halus waistabrotin dan sutra tebal muttaqiina sambil mereka duduk utawi bersandar fiha di dalam surga itu ngarang-ngaroti di atas jumban-jumban ni'mat thawab itulah sebaik-baik pahala asawab kotoran kubro kotoran yang terjadi di mana huruf kotorannya berhenti karena makof nah subro berhentinya karena harokatnya subur kotoran kubro bahwa pahala wa hasunat dan surga adalah sebaik-baik
23 sampai 26 yaitu penjelasan terkait dengan masih ashabul kahfi. Juga yang perlu pemuda adalah 7 tapi penjelasannya adalah pemuda itu sebenarnya kaji gini kok itu hanya sing kosong tapi yang kaji 7 ditambah siji anjing. Nama-nama pemuda ashabul kahfi itu ada 7 tapi yang masyhur yang pertama bernama Muksalmina, yang kedua Tamlihan, nomor 3 Markunis, sekawan Naimuwis, 5 Sariwis, 6 Nawanis, nomor 7 Kalyaskok Yunis. Itu bahasa mungkin sama itu. Kemudian di kami ini anjingnya namanya Kekmir. Anjing namanya Kekmir. Lajeng nopo sing ora dari manungsa kisah menika. Ada 7 hikmah yang kita praktek hikmah kisah ashabul kahfi ini. Yang pertama, kemampuan membersihkan dan memurnikan ketauhidan yang dimiliki. Jadi kemampuan untuk membersihkan, mempertahankan kemurnian akidah itu. Di sela-sela konflik pada masa itu rasanya dolim, rakyatnya rusak dan sebagainya. Maka hikmah kita bahas 7 yang pertama adalah kemampuan membersihkan dan memurnikan tauhidan yang dimiliki. Monggo kita saran satu, kita menjaga tauhid kita, ojo campur yang lain. Yang kedua, kemampuan membebaskan diri dari belenggu lingkungan yang menjerumuskan dan menimbulkan dosa. Barangkali kita ambil hikmah, itulah makna dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita bahas sifat dalam adalah hidup bertauhid yang pertama. Yang kedua, kembali ke rumah karena ada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka ada kemampuan bagaimana lingkungan kita, jika kita berbagi, kita berbagi, kita perbaiki. Itulah tugas kita. Tidak ngecat juga, bukan ngecat, kue kafir, kue rokok, tapi diupeni itu kemampuan itu adalah senjata itu. Yang ketiga, kemampuan mendidik diri melalui riyadhah kejiwaan atau mental. Bayar nomor 309 tahun itu masya Allah. Begitu tadi kan dosa bila sampai itu saja. Kalau sampai dino, telepon bahasa nyata itu akhir umum. Dan kalau saya itu sudah jadi dukun. Jadi kemampuan mendidik diri. Moga kita mampu dia apa kita itu ya kita memang ketua dari kita biasa berarti kita biasa ketika kalau lima waktu ngaji bekerja dan sebagainya. Nomor sekawan kemampuan menjalin ukhuwah dengan sesama pemuda. Saya gawe diri kan apa nih pemain pemuda ini betul ya mungkin masa pulau gampang masa pulau yang sih angel tak kalau yang ini bosan juga. Inilah kewajiban kita tidak menafikan mereka, tidak dikasih mereka dengan cara apapun dan bijak. Karena memang kondisi sekarang seperti ini. Banyak anak muda yang tidak dekat dengan Yesus, padahal besok yang akan diolong itu orang-orang yang tumbuh dengan ibadah. Ternyata sekarang tidak. Tapi anak-anak kita ini, maka ibrohnya pada ashabul kahfi itu adalah seperti itu. Bagaimana pemuda kita dekat dengan masjid, bagaimana pemuda kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan para ulama, dekat serta masjid dan sebagainya. Inilah tugas-tugas ke depan bagi kita semua. Jadi ibroh yang kita ambil itu pemuda ashabul kahfi itu adalah kemampuan dia
melaksanakan ukhuwah yang kuat. Mohon nanti langsung Pak Madungnya bilang Muhammadiyah biasanya poli antara pemuda masjid yang terjadi untuk mereka ukhuwah. Laju nomor bangsa memiliki optimisme dalam cita-cita dan harapan masa depan. Tumbuhan sifat optimisme. Ingat bahwa itu dunia juga sebentar tidak lama, maka kita wajib. Mulai doanya kan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi. Luar biasa. Terus warahmatan qoblal warahmatan badal ini kan ini loh Pak. Jadi ada optimisme ke depan, sekarang dan ke depan. Sampai itu. Itulah pemuda Ashabul Kahfi yang menghindari pemimpin yang zalim, suasana yang zalim, muasa umum, orang penguasa zalim. Begitu muncul keluar ternyata dari pemerintahan. Tapi mereka tidak begitu lama meninggal. Punya Ramadi itu bagi beker. Jadi oleh orang beribas seperti itu. Ini nomor 6. Tadi ikhrok kita terkait dengan Ashabul Kahfi itu adalah kita menikah. Jadi kita punya komitmen bareng satu harapan. Wong kafir itu ada harapan, orang Islam punya harapan. Kalau tadi disebutkan waqulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Yang iman domongko kafir juga silakan. Masing-masing akan ada akibatnya. Jika kamu kafir, wajah kalian jelek. Itu dibakar oleh. Jadi lanjut nomor 6, kemampuan mengintegrasikan berbagai keahlian, keterampilan dan kompetensi. Ini loh Pak. Jadi ini perlu generasi kita ke depan. Saya ngomong sampai seterusnya. Jadi ikhrok dari nasional kita mengintegrasikan berbagai keahlian, keterampilan dan kompetensi dalam rangka satu tujuan di Muhammadiyah, menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Monggo. Jadi kalian monggo, keterampilan monggo, kemampuan apa guna untuk kesejahteraan mereka di masa depan. Yang terakhir, yang nomor itu, ikhrok yang kita ambil adalah keberanian untuk mengambil risiko dan tanggung jawab pilihan yang sudah ditetapkan. Jadi orang harusnya mengambil risiko. Jadi ketua awam ini harus betul. Jadi kebiasaan masa ini harus ambil risiko. Bulan juga ada perjalanan dari rumah sakit selesai. Itulah Pak. Jadi di Muhammadiyah seperti itu. Ikhroknya luar biasa. Jadi keberanian untuk mengambil risiko. Dan kalau yang kita lakukan yang dia yang mudah-mudahan akan bergerak sehingga menjadi yang terbaik ke depan. Kalau saya 13 tahun. Itulah program yang nanti bahwa itu 7 hal yang kita ambil ikhrok dari kisah Ashabul Kahfi. Ketujuh faktor di atas sebenarnya yang dimiliki oleh pemuda Al-Kahfi akan melalui dan menentukan langkah pemuda-pemuda berikutnya. Nek itu dipegang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita tetap berkiprah, berikhtiar agar kita tetap benar-benar berhenti untuk memakmurkan dakwah ini di mana kita berada. Kita belum seberapa Pak Soeban. Kalau aku 100 tahun, kalau dia ada berapa tahun. Nabi Nuh itu 100 tahun aja berapa tahun. Kalau saya tahu, Masya Allah. Maka kan bukan yang manipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya itu nanti saja sudah Marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu
di majelis ilmu di mana Rasulullah pernah bersabda, "Man sa'alani menjalankan suci di alam, sa'alallahu wa antihi tariqan ilal jannah." Dan siapa yang memiliki ilmu, jalan untuk menuntut ilmu, maka baginya akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ini adalah janji Allah yang luar biasa kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu, khususnya dalam ilmu agama. Ini adalah ilmu agama Islam. Hadirin sidang jamaah, sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini atau malam hari ini adalah tanggal 20 Desember 2025 akan dengan 1 Rajab 1447 Hijriah. Kita tahu bahwa bulan Rajab termasuk salah satu dari Ashhurul Hurum, yaitu salah satu dari 4 bulan yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Keempat-empatnya ini adalah bulan haram, di mana kita ditarangkan untuk berperang, ditarangkan untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Pokoknya bulan liane oleh, tentu saja bulan yang lain tidak boleh, apalagi di bulan-bulan haram ini. Hadirin sidang jamaah, di bulan Rajab ini ada beberapa keutamaan bulan Rajab. Yang pertama adalah sebagai Ashhurul Hurum. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana peristiwa itu menghasilkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat 5 waktu, yang merupakan fondasi atau tiang dari agama Islam. Artinya ukuran seseorang Islamnya itu tegak atau tidak terlihat dari sholat 5 waktu kita kerjakan dengan baik atau tidak. Ini Isra Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab. Kemudian juga di bulan Rajab ini terdapat peristiwa-peristiwa penting. Antara lain adalah bahwa Aminah binti Abdul Muthalib itu mulai mengandung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab juga. Kemudian juga di bulan Rajab sahabat sekaligus keponakan Nabi Muhammad Ali bin Abi Thalib lahir. Kemudian juga di bulan Rajab pula istri Nabi Muhammad tercinta Khadijah wafat. Kemudian juga wafatnya Imam Syafi'i di bulan Rajab juga. Kemudian juga terjadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Baitul Maqdis di Palestina tanggal 27 Rajab 583 Hijriah. Kemudian di bulan Rajab amal kita dilipat gandakan pahalanya. Jadi apabila kita beribadah atau beramal soleh di bulan Rajab,
ini dilipat gandakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian di bulan Rajab juga mustajab dalam berdoa, artinya Allah lebih memperhatikan orang yang berdoa di bulan Rajab dibandingkan dengan di bulan yang lain. Kemudian termasuk ini berdasarkan hadis Rasulullah bahwa bulan Rajab adalah bulan sedekah. Kemudian juga di bulan ini diharamkan untuk berperang. Hadirin sidang jamaah rahimahullah, bahwa para ulama, orang-orang soleh dan siddiqin dan seluruh umat Islam senantiasa berdoa ketika memasuki bulan Rajab dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, yang artinya ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami hingga bulan Ramadan. Hadirin sidang jamaah rahimahullah, semestinya ketika kita sudah memasuki bulan Rajab, berarti 2 bulan lagi atau selang 1 bulan lagi kita akan bertemu lagi bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Saatnya mulai bulan Rajab kita persiapan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, langsung sampai pada yang akan kita bahas pada malam hari ini terkait dengan sholat tatawuf atau sholat sunnah, merupakan ibadah tambahan yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin yang terakhir kita bahas, kita mulai adalah sholat qobliyah duhur. Sholat qobliyah duhur adalah sholat yang dikerjakan saat matahari tergelincir atau waktu duhur, sebelum melaksanakan sholat duhur. Tata cara sholat qobliyah duhur dikerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar. Qala hafitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin qabla dhuhri wa raka'atain ba'daha wa raka'atain ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'atain ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'atain qabla sholat isubhi. Hal yang aku ingat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah 10 rakaat yang terdiri dari 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah maghrib yang dikerjakan di rumahnya. 2 rakaat sudah isya yang dikerjakan di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Aisyah. Jelas. Kemudian hadis yang lain, karena yusolli fi baiti qabla dhuhri arba'an thumma yakhruju fa yusolli bin nasi thumma yadkhulu fa yusolli rak'ataini wa kana yusolli bin nas. Lanjutannya adalah sebagaimana yang Bapak Ibu khotbah, yaitu al-maghriba thumma yadkhulu fa yusolli rak'ataini wa yusolli bin nasi isya'a wa yadkhulu baiti fa yusolli rak'ataini. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kita baca hadisnya dari yang kedua ini sampai habis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u
lahu arba'an qabla al-hukmi wa rak'ataini qabla al-qadha. Annaha sana'at Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla raka'atin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu alaihi nar. Bawahnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi yaumi lailatin sintai asqata rahmatan bunya lahu baitun fil jannati arba'an qabla al-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isya'i wa rak'ataini qabla sholatil fajr. Terakhir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli hatta ba'da an-nazula asy-syamsu qabla dhuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai wa uhibbu an fiha amalun sholih. Bapak Ibu, marilah kita cermati dari depan. Ini adalah sambungannya adalah di halaman sebelumnya. Beliau mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur di rumahku, bukan dulu, di rumahku. Kemudian mengimami orang banyak di masjid. Lalu kembali ke rumahku untuk melakukan sholat 2 rakaat. Ada kalanya beliau sholat maghrib mengimami orang banyak, lalu pulang ke rumahku untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Dan ada kalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat isya mengimami mereka, kemudian masuk ke rumahku untuk sholat 2 rakaat dan seterusnya. Ini yang kita perlu catat lagi, bahwa Rasulullah itu ketika sholat rawatib lebih suka sholat di rumah. Maka apabila di masjid-masjid kita ada yang setelah sholat fardu atau sebelum sholat fardu itu tidak pernah di masjid atau tidak sholat di masjid, jangan pergi sana. Jadi kita berbaik sana. Oh, mungkin sholat di rumah. Kemudian hadis dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla ghadati. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum fajar, walau dalam keadaan apapun. Mungkin belum ngantuk banget atau capek, tapi tetap dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla arba'a raka'atin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu alaihi nar. Ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Luar biasa. 4 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya.
Pancen ya kula nah kuno tapi kalau sudah terbiasa insyaallah itu ora ninggalke belum keutamaannya Allah mengharapkan neraka bagi orang yang senantiasa mengerjakan sholat 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur berdasarkan hadis riwayat Ummu Habibah. Rasulullah bersabda, barang siapa sholat 2 rakaat, 12 rakaat dalam sholat dalam sehari semalam akan didirikan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur serta 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Bonceton. Kemudian sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur adalah saat di mana pintu langit dibuka dan pada saat itu amal baik akan naik. Jadi dibawa naik oleh malaikat sebagai laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli arba'an ba'da an tajwila as-samsu qabla nubri wa qala inna sa'atun tuftahu fiha adwabus samai wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun shalihun. Bahwa Rasulullah SAW beliau sholat 4 rakaat sesudah matahari tergelincir sebelum sholat zuhur, dan beliau bersabda, sesungguhnya inilah saat pintu-pintu langit dibuka dan aku ingin agar yang naik dari diriku pada saat ini adalah amal yang soleh. Jadi ketika pintu langit dibuka, kemudian amal soleh kita yaitu berupa sholat qobliyah dan ba'diyah ini dibawa, karena yang dibawa ke sana itu adalah diharapkan adalah pas di bawah amal kita itu amal yang baik. Jadi kalau yang dilaporkan kemungkinan pas maksiat ya itu adalah nasib kita. Tapi supaya bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah menginginkan amal baiknya itu yang dilaporkan itu adalah amal baik, maka pada saat itu Rasulullah melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Maka Bapak Ibu mudah-mudahan ya sedikit-sedikit ya mampu sak mampu-mampunya. Insya Allah kalau dibiasakan yang namanya amal soleh itu menjadikan kita ketagihan. Insya Allah. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya yang kelima informasi dari kepada Nabi kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajian yang dirahmati, yang pertama atasnya pimpinan yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Sularjo yang pada malam hari ini telah berkenan untuk ngajari untuk ditempati sebagai pengajian rutin. Kemudian yang kedua, pengajian 9 Januari tahun 2026 nanti di rumah Bapak Mesno Bumi Langgar. Bapak Mesno Bumi Langgar. Kemudian Bapak Ibu tentu yang kami hormati sekelas jajaran pimpinan Bapak pengajian yang lain, Bapak Ibu Bapak Ibu
saya sakit PCM atau sakit ranting di Kecamatan Wuryantoro. Ini sudah termasuk laporan akademik Panur dalam Niko Kaulo diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi terkait keberadaan rumah sakit Muhammadiyah Selokiri utawi ingkang asring dipunwastani PKU Nambangan. Bapak Ibu, atas yang berpilihan Pak Bilowo di Kaulo bergabung dengan rumah sakit Muhammadiyah dari KU. Awit pulau pensiun per 1 Februari 2025. Lanjut diminta untuk bergabung ke rumah sakit Muhammadiyah Selokiri per Mei, tepatipun 6 Mei tahun 2025, terus sampai 8 bulan. Coba bergabung dengan keluarga besar rumah sakit Muhammadiyah Selokiri. Dan kenapa Bapak Ibu, kalau saya mau bahasa itu tamu-tamu memang kami bergabung, kami insya Allah bersedia bergabung di rumah sakit Muhammadiyah Selokiri karena kebetulan kalau dianggap memang sejak awal keluarga kami adalah keluarga dari Muhammadiyah. Pulau terus sakit UNS, ibu terus sakit UNS, adik kelompok kali UNS, bujule UNS, adik kelompok 3 UNS, dan itu di UNS. Ibu tanya kelompok negeri berarti kok nanti ini dan itu sak keluarga termasuk anak gue kan budget. Mereka dibuatkan sakit UNS, ini kelompok kali tersebut. Terus luar negeri yang bensin Oslo, saya dulu kan, kalau sempat kuliah dalam UNS, mengambil S2 2 kali waktu itu. Jadi, Bapak Ibu, rumah sakit Muhammadiyah Selokiri itu saat ini itu waktu kalau masuk ke utama Selokiri tahun 2016. Terutama Bapak Ibu, kalau 9 tahun ke utama Selokiri sejak tahun 2016 atau 2025. Padahal kami masuk dari Taman Selokiri itu rumah sakit swasta Montreal biasa. Mulia Hati, Astrini, Fitri Kanda, Mabel Sadai, kata kalau tutup, kalian rumah sakit Muhammadiyah Selokiri ke Kampung. Bos mantan ke Palmatur, rumah sakit Muhammadiyah Selokiri pasien pun tidak terkalahkan. Selalu pasiennya terbanyak dari 5 rumah sakit dalam lingkup kecamatan. Kecamatan Selokiri itu kecamatan yang luar biasa karena satu kecamatan punya 5 rumah sakit swasta besar sampai kan sekarang karena mampu ada proyek ini. Nah, terus kalau semakin paling tinggi, kalau ini dalam kebetulan bulan Mei, kok kaget itu karena kebetulan saat itu posisi kita itu pasien kita itu nomor 6. Pun kalah oleh Astri, Mulia Hati, Pak Atel itu, kok kaget. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Kalau problem buat main itu melalui rumah sakit Muhammadiyah Selokiri berkotor banyak pasien itu karena lintasi keluarga Muhammadiyah Muhammadiyah itu luar biasa. Padahal rumah sakit Muhammadiyah Selokiri satu-satunya kelas mantan rumah sakit kebanggaan kita sebagai orang Muhammadiyah. Ibarat itu kan Bapak Ibu, saya pun bangga sebagai sebuah institusi itu. Jangankan kok rumah sakit, jangankan kok sekolah. Kalau bal-balan saya melangkau tenang Barcelona MU itu kan ngerti udah gue ngerti orang ngerti pemainnya kok orang ngerti itu kan kalahnya saya nambah banget kalau kesayangan itu kalah juga si Somi rasanya strategi itu buat atas belakang buat dengan papan itu kalau sepak bola Indonesia itu boleh bilang itu tapi sama senang kalian kalau sepak bola itu apalagi rumah sakit yang buat sebu kalau semangat menjadi sampai sekarang menjadi satu-satunya rumah sakit kebanggaan warga Muhammadiyah Selokiri. Kalau menurut saya setelah kita mencari Bapak Ibu semuanya, ternyata persaingan sangat ketat Bapak Ibu, sangat ketat dari rumah sakit swasta yang kan dengan pola-pola sosialisasi yang beragam, walaupun sudah itu, menurut saya mesti itu. Sebelum saya masuk ke sana Bapak Ibu, rumah sakit itu kan dengan persaingan, bukan perorangan. Kelihatannya perorangan baru. Ini persaingan. Murni ini persaingan. Apa itu dari persaingan yang ada di Muhammadiyah ini punya sangat menguatkan keberadaan rumah sakit Muhammadiyah berikut. Terus Fadillah Bapak Ibu dalam berikut waktu kalau tidak dari Pak Fadli untuk menyampaikan informasi perkembangan terkait rumah sakit berikut. Saat ini pun alhamdulillah keberadaan rumah sakit Muhammadiyah Selokiri saat ini pernah disai kalau tadi pun. Kalau ini Pak, ini dulu
itu sangat kasihan masyarakat kami karena ini ruang tubuhnya sangat sempit kalau lorong itu seluruh penyakit ada di situ. Padahal pasien itu kalau luar biasa. Jadi kalau rumah sakit daerah sama aja Bapak Ibu. Baik, sudah sangat luas. Kalau semuanya asli ruang tunggu itu. Sudah sangat nyaman. Ya sangat nyaman keterkaitan tidak atau tidak itu benar nyaman gitu. Tapi itu alhamdulillah. Apa kalau foto saya berparameter nih. Jadi ya promosi internet tapi menyampaikan informasi ini mau dan keluarga itu sendiri dari rumah sakit kita. Melalui kita periksa datang, saya tidak perlu nyebut rumah sakit negeri dari mana. Belum mungkin Pak kita balik-balik dan terus. Pasti berangkat itu jam 7 setengah 8 uji berikut oleh rekan dokter jam 11 anti obat dulu di dalam jam lain dan ikut dengan ruangan yang cukup panas. Itu wampun dengan segala macam penyakit kadang-kadang lebih naik 40 kalau betul ini kok lepas tidur di borong kayak yang sakit diuring wonten apa mereka ya pembuangan bibit dan sebagainya di depan kita. Tempat kita itu contohnya rumah sakit Panjenengan sangat nyaman dengan sangat puas. Ini keberadaan rumah sakit yang ada sekarang ini dan alhamdulillah Bapak Ibu untuk Baitul Arqam terakhir yang ada di rumah sakit itu diarahkan untuk nomor sering pelayanan karena sering poin kami pelayanan. Terus ini alhamdulillah kalau ada keadaan nanti mereka alhamdulillah kelas 1 itu Bapak Ibu sinapus saya bisa berapa kilo Bapak Ibu. Ini mau menyampaikan informasi bahwa ini salah satu jadi kalau Bapak yang ingin ini apa yang BPJS ikut salah satu gratis perkhidmatan jadi itu salah satu sebesar baik berikan kelas 2 kelas 2 kelas 3 mereka untuk yang kelas apa BPJS kalian kelas 3 tempat kami sudah sangat nyaman. Cuma setiap hari selalu ada mobil yang terbang. Nek pun 3 kamar habiskan mereka. Itu wonten penunggu naik pasien proses senang AC, enten sing boten kersa AC. Wonten itu lampunya terperangkat dan jujur tak berapa dari bahkan dari urip ke AC setelah setengah HP di IP pasien ini itu wonten mawon. Oke, kalau wonten jauh tidak. Dalam bidang ruang sana itu lagi dokter itu juga kita selalu menggambar itu dia. Jadi pasti itu pasti. Dengan VIP, itu Android dan untuk VIP pengunjung pun mendapatkan makan pagi untuk 2 orang. Untuk yang berganti. Silakan bandingkan Bapak Ibu di rumah sakit Panjenengan dengan rumah sakit yang lain kami tidak kalah fasilitas itu. Ini pun Android, ada YouTube atau beribu apa saja. Berikan VIP ya dari masak super dan sebagainya ini sama pagi mendapatkan makan untuk 2 orang ini sinau soal kasus dokter ini kalau menyampaikan informasi bisa pengen ini mereka alhamdulillah yang terbaru Bapak Ibu kami sudah keluar izinnya mereka memiliki CT scan 64 slice sakit ya. Terus mereka peralatan terbaru kami yang ada di rumah sakit Muhammadiyah Silon ini itu cukup bagus alat itu sudah beroperasi mulai bulan berikut. Ini sementara akan dipasang volume akan izin untuk BPJS itu dari mana? Sekitar oleh sama. Terus dan kalau itu juga Pak Dadim meyakinkan benar di rumah sakit dan rumah sakit yang seperti ini. Alhamdulillah kalau ini beliau sebab berarti lagi tadi paket-paket layanan kami selalu sangat lengkap. Mulai dari medical check up dan sebagainya ada layanan yang di dalam pengantin, di tenaga kerja dan sebagainya dan sangat kuat. Paket medical check up MC menurut saya lebih sangat murah. Kalau 475 888 kadang-kadang kalau di luar laboratorium klinis itu 1,5 juta, 3,5 juta, singkulator untuk itu masalah ini. Di laboratorium klinis swasta itu angka-angka ini nggak ada. Angka yang di bawah 1 juta itu yang paket paling sedikit, sementara paket kami yang paling ini cuma 880.
Ini di rumah sakit Pak, itu apa supaya standar. Gitu terus berikut kayak apa? Kayak pakai medical check up pun, terus setelah kekemauan mereka. Dan mereka Bapak Ibu, persalinan mereka sama persalinan itu tidak bisa cover BPJS di rumah sakit. Maka persalinan itu harus ada di apa mereka di pondok-pondok bersalin. Tapi pondok apa mereka fase 1. Nah, padahal Bapak Ibu menurut saya persalinan mereka yang terkadang dikira mereka tidak bermasalah, itu kadang rawan dengan permasalahan. Kalau ini yang sekarang baru tren di PKU atau di rumah sakit kemudian Sulawesi pakai persalinan itu luar biasa. Karena mohon maaf ya, ini tak tahu sekalian. Kalau kita di pondok bersalin, mereka paling besar 2 juta. Kalau ada apa-apa Bapak Ibu, itu pun kita harus masih merujuk. Sementara kalau di rumah sakit, kalau terjadi segala sesuatu, semuanya pun semanis. Ruang operasi tersedia, darah tersedia, semua tersedia. Atau itu bagi keluarga yang utang itu dan dilayanan segala macam, tertentu jauh lebih benar kalau itu di fasilitas rumah sakit. Jadi mereka tak pakai kalau itu swasta. Cuma tidak baik kalau mengatur untuk swasta pakai persalinan kami luar biasa terus. Karena untuk yang kelas 3 kawan cuma 2-3 juta. Itu bahasanya kayak bahasa ngitung 29 itu bertolongan. Kalau kita perang itu rasa itu bahasa gitu. Dan itu yang kelas 2-3. Kelas apa pakai VVIP cuma kelas berapa? Jika kau akan dapat salah. Era ini apa? Era ini persalinan tanpa sakit. Mereka obat itu obat luar biasa yang mereka berkira ketika diharapkan 1 hari atau sudah pulang. Karena obat yang dimasukkan obat dengan kualitas yang sangat baik. Terus ini saya dokter obat. Terus lihat, pakai persalinan kalau nanti butuh tolong atau sudah, dan yang ini direkam untuk temani nomor rumah sakit. Jadi pakai persalinan paling kuat di sana itu 7,5. Kelas 3 VVIP di sana itu 19 juta. Itu di kualitasnya persalinan. Nah kami itu VVIP itu paling dhuwur kelas itu. Ya kami sampaikan hanya itu karena memang fasilitas yang harus kita buat. Hasil Bapak Ibu, mereka toko paket medik, paket-paket yang lain, medikasi, rehabilitasi medik, vaksin. Ini Pak Nur kemarin yang ini dari perhatian kita, ternyata untuk biro yang dari Muhammadiyah sendiri banyak yang tidak menggunakan vaksin ke tempat kita. Ternyata dan mereka padahal kami harganya juga sangat bersaing. Tapi nggak tahu karena ada apa sebetulnya nanti perlu kita komunikasikan karena besok hari Rabu Pak Nur, insya Allah seluruh awam yang ada di Sulawesi termasuk beberapa yang ada di kota, mulai dari TK, SD dan sebagainya sampai pada biro haji umroh kita akan untuk koordinasi di rumah sakit Muhammadiyah Sulawesi dari Lampungnya. Kita tes, kalau nanti dalam digunakan tes narkoba kita itu kan paket B, itu hanya 250